تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجعلنا من الصالحين، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam majelis ilmu, majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini, kita termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini surah Ali Imran ayat berapa sekarang? 120. Kita baca sampai ayat 121 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك
تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم والله سميع عليم. Baik jemaah rahimakumullah, ayat 120 masih lanjutan secara pembahasan ya, masih lanjutan dari pembahasan ayat-ayat sebelumnya. Dalam ayat 118 Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang beriman untuk tidak menjadikan orang kafir sebagai bitanah. Masih ingat apa itu bitanah? Teman curhat. Ya, pokoknya teman akrab jemaah rahimakumullah. Yang mana dia tahu rahasia kita, kita tahu rahasia dia, itu namanya bitanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa alasan kenapa tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai bitanah. Yang pertama, la ya'lunakum khabala, masih di ayat 118 ya. La ya'lunakum khabala. Mereka selalu berbuat keburukan kepada orang beriman. Ya, selalu menginginkan keburukan menimpa orang beriman. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang kedua, waddu ma'anitum, sangat ingin kesusahan menimpa orang beriman. Kalau yang pertama itu Bapak Ibu, mereka selalu ingin berbuat keburukan. Jadi mereka yang ingin melakukan keburukan itu kepada orang beriman. Yang kedua, mereka amat sangat ingin jika kesusahan menimpa orang beriman. Kalah dalam perang, konflik antar saudara, kemudian kehilangan harta, itu sangat menyenangkan mereka. Makanya mereka tidak boleh dijadikan sebagai teman dekat. Jadi ini sifat-sifat orang yang tidak boleh kita jadikan teman dekat. Tidak hanya orang non muslim ya, tidak hanya orang kafir, tapi sesama muslim pun kalau punya sifat yang seperti ini ya kita harus jauhi dia dan tidak jadikan dia sebagai bitanah. Yang pertama apa? Selalu berbuat keburukan kepada diri kita. Kemudian yang kedua, menginginkan kesusahan, senang apabila kita ditimpa oleh kesusahan. Jadi dia ingin kita mendapatkan kesusahan, jangan berteman dengan dia. Yang ketiga apa? Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Ya, dari mulutnya tampak kebencian. Jadi dari bicaranya itu, walaupun dia tidak sengaja menampakkan itu ya, tapi bicaranya itu menunjukkan bahwa dia benci kepada orang beriman. Bahwa dia benci kepada kita, jemaah rahimakumullah, tidak suka. Ya. Kan bisa kelihatan Bapak Ibu, bisa dinilai omongan orang itu suka atau tidak kepada kita, senang atau tidak dengan keberhasilan kita, itu bisa kelihatan jemaah, dan itu alami jemaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wa ma tukhfi suduruhum akbar, menyimpan kebencian yang sangat besar di dalam hatinya kepada orang beriman. Nah, untuk ini yang tahu hanya Allah. Karena isi hati yang tahu hanya Allah SWT. Tapi Allah masih memberitahu, kalian tidak boleh berkawan menjadikan bitanah orang-orang kafir itu, karena di dalam hati mereka menyimpan kebencian yang besar terhadap kalian. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 119, jamaah rahimakumullah, masih lanjutan dari alasan di ayat sebelumnya, yaitu ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, ya. Jadi mereka itu sama sekali tidak mencintai orang beriman. Walaupun orang beriman menyukai mereka, mencintai mereka, tapi mereka sama sekali tidak menyukai orang beriman. Itu alasan yang
5 kenapa mereka tidak boleh dijadikan sebagai bitanah. Kemudian yang keenam, wa tu'minuna bil kitabi kulli. Kalian beriman kepada semua kitab sedangkan mereka tidak beriman kepada semua kitab. Yang dimaksud adalah orang Yahudi, Bapak Ibu. Ya. Artinya apa? Tidak boleh menjadikan orang Yahudi sebagai bitanah karena dia tidak beriman kepada semua kitab. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Mereka tidak beriman kepada Injil. Mereka hanya beriman kepada Taurat, kitab mereka sendiri. Jemaah Allah. Kemudian yang ketujuh, bermuka dua. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaib. Apabila mereka bertemu kalian, mereka berkata, kami beriman. Tapi apabila mereka menyendiri bersama golongan mereka, mereka menggigit anamila, ujung jari mereka, minal ghaib, karena kesal atas ucapan mereka itu, dan mereka merasa menyesal mengucapkan kami beriman di hadapan kalian. Jemaah Allah. Berarti mereka ini bermuka dua, bermuka iman ketika berhadapan dengan orang beriman, dan bermuka kafir ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, Bapak Ibu. Maka jangan jadikan orang seperti ini sebagai teman. Ya. Di hadapan kita baik, tapi di belakang kita dia menjatuhkan kita. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Qul," katakanlah Muhammad, "mutu bighayzikum." Mutu bighayzikum, matilah kalian. Bighayzikum, sebab kekesalan kalian. Nah, maksudnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mendoakan mereka dengan doa yang buruk. Ini dalil bolehnya mendoakan keburukan atas orang-orang kafir, jemaah rahimakumullah, yang memusuhi umat Islam. Boleh mendoakan keburukan, mendoakan mereka mati, segera binasa, segera hancur, itu diperbolehkan, Bapak Ibu. Misalnya orang Israel yang menindas orang beriman, orang Muslim di Palestina, kita boleh mendoakan keburukan menimpa mereka, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian kita masuk ayat 120. Ini alasan yang ke-8 kenapa kita tidak boleh menjadikan orang kafir dalam konteks ayat ini, Bapak Ibu, yang dimaksud adalah orang Yahudi dan orang munafik di zaman Nabi SAW, jemaah rahimakumullah, sebagai bitanah. Ini alasan yang ke-8, yaitu in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kalian mendapatkan kebaikan, mereka merasa buruk hati. Jadi mereka tidak senang kalau kalian dapat kebaikan atau kesuksesan, kata Allah. Itulah alasan yang ke-8 kenapa kalian tidak boleh menjadikan mereka sebagai bitanah. Sebaliknya, wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Jika keburukan menimpa kalian, kalian kalah dalam perang, kalian konflik, kalian kehilangan harta, maka yafrahu biha, mereka senang dengan peristiwa itu. Nah, kata orang sekarang apa? Senang dengan kesusahan kita, susah dengan kesenangan kita. Itulah sifat orang Yahudi dan sifat orang munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Demikianlah hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kita bahas tafsirnya per kata, ya. In tamsaskum. Tamsas ini dari kata massun. Satu akar kata dengan massun. Massun apa artinya? Mashur ra'si, mengusap atau menyentuh, Bapak Ibu. Sama dengan bahasa lamisa, artinya menyentuh. Jadi massa arti aslinya adalah menyentuh. Kalau menyentuh itu perbuatan yang sedikit atau banyak? Menggambarkan sedikit atau banyak? Sedikit, menyentuh. Nah, tolong dong disentuh makanannya. Kalau disentuh seperti sedikit, jemaah rahimakumullah.
sama sekali tidak disentuh makanan saya. Berarti sama sekali tidak dimakan walaupun sedikit, Bapak Ibu. Nah, subhanallah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan kata tamsas, massa, sedikit. Artinya apa? Orang beriman itu mendapatkan kesuksesan walaupun sedikit. Walaupun sedikit, jemaah rahimahullah, itu sudah membuat mereka sakit hati. Mereka orang Yahudi, orang munafik. Karena di dalam hati orang Yahudi itu ada kedengkian. Orang kalau dengki, Bapak Ibu, dengkinya parah, lihat kesuksesan orang lain walaupun sedikit suksesnya itu, jemaah rahimakumullah, itu merasa buruk hati, merasa susah, ya, merasa sesak nafas, jemaah rahimakumullah, ya. Baik, makanya kita harus menilai diri kita. Kalau kita melihat kesuksesan orang, baik dia suksesnya besar atau kecil, lalu dalam hati kita ada tasu'hum, ada kedengkian, ada kebencian, ada ketidaksukaan, nggak senang, begitu, jemaah rahimakumullah. Nah, maka di dalam hati kita itu ada kedengkian, jemaah rahimakumullah. Itu harus segera diobati, jangan dibiarkan, Bapak Ibu. Ya, itu penyakit itu kalau nggak diobati semakin parah, jemaah rahimakumullah. Dan ketika hati itu semakin parah penyakitnya, dia akan menyebabkan penyakit fisik. Hati-hati, Pak. Jadi penyakit fisik itu berawal dari penyakit hati yang parah yang dibiarkan tidak diobati. Jemaah rahimakumullah. Ya, pendendam. Itu penyakit dendam itu. Kalau nggak diobati, ya kan semakin parah, akan berakibat pada penyakit fisik. Jemaah rahimakumullah. Makanya kata sebagian ulama, sebenarnya tidak ada penyakit fisik itu kecuali didahului oleh penyakit hati. Jemaah rahimakumullah. Karena Nabi mengatakan bila hatinya bagus maka saluhal jasadu kulluh, semua jasad itu akan bagus. Tapi bila hatinya rusak maka semua akan rusak. Oleh karena itu mengobati penyakit fisik, Bapak Ibu, itu cara pertama untuk menyembuhkannya bagaimana? Obati yang sumbernya dulu, akar masalahnya, jemaah rahimakumullah, yaitu hati. Ya kan? Kalau hati kita sudah beres, sehat, insya Allah fisiknya juga akan ikut sehat. Nah, baik. Makanya Al-Quran itu kan dikatakan obat. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaun. Obat untuk apa itu? Sebenarnya kalau dihubungkan dengan ayat yang lain, itu obat untuk penyakit yang ada di dalam dada. Wa shifaul lima fis sudur. Jangan pula. Tapi kenapa ayat Al-Quran itu kok bisa menyembuhkan penyakit fisik? Karena ketika penyakit yang ada di dalam dada itu sembuh, maka penyakit yang di fisik juga akan sembuh. Jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu. Ya. Nah, baik. Kemudian yang dimaksud hasanah dalam ayat ini adalah semua kebaikan. Baik kebaikan yang bersifat dunia atau kebaikan yang bersifat agama, Bapak Ibu. Tapi kalau kita maksudkan hubungkan dengan ayat sebelumnya, jemaahullah, kebaikan yang dimaksud oleh ayat ini adalah kebaikan dunia. Jadi orang Yahudi itu kan orang yang cinta dunia, Bapak Ibu. Nah, maka mereka tidak senang jika orang beriman mendapatkan kebaikan yang bersifat dunia. Berupa apa itu? Kemenangan dalam perang, mendapatkan harta ghanimah yang banyak, kemudian semakin banyaknya pengikut umat Islam, Bapak Ibu. Jadi itu makna daripada kata hasanah. Dia bisa dipakai untuk kebaikan dunia, bisa juga dipakai untuk kebaikan akhirat. Jemaah rahimakumullah. Yang kita minta di surat Al-Baqarah itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kata hasanah satu kata yang bersifat umum. Kebaikan apa saja. Kalau kita minta, ya Allah berikan kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Berarti kebaikan yang bersifat dunia, Bapak Ibu. Ya apa saja? Kecukupan rezeki,
kesehatan, kemudian langgengnya rumah tangga dan lain sebagainya. Jemaah rahimakumullah. Kemudian kita minta juga kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat berikan pula kepada kami kebaikan. Jemaah rahimakumullah. Kenapa kau minta juga di akhirat? Karena ada orang mendapatkan kebaikan di dunia tapi tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Ya, jemaah rahimakumullah. Tapi jangan lupa ujungnya teruskan waqina adzabannar. Karena ada orang mendapatkan kebaikan di akhirat tapi dia juga mendapatkan keburukan. Masuk neraka, setelah itu baru masuk surga. Makanya kita juga minta waqina adzabannar, selamatkan kami dari azab neraka. Wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha, dan apabila keburukan menimpa kalian, sayyi'ah, tusib ini satu akar kata dengan musibah. Kalau disebut musibah besar apa kecil? Besar. Tapi kalau disebut massa, menyentuh, kecil, Bapak Ibu. Subhanallah ya. Kalau panjenengan teliti baca ayat ini, panjenengan akan bertanya, ketika Allah menyebut kebaikan, ya kan? Allah menyebut dengan istilah tamsaskum. Allah tidak mengatakan wa in tusibakum hasanatun tasuhum. Tapi ketika Allah menyebut keburukan, ya, Allah menyebut dengan kalimat wa in tusib. Allah tidak lagi menggunakan tamsas. Allah tidak mengatakan wa in tamsaskum sayyi'atun. Nah, apa alasannya itu? Jemaah rahimakumullah. Kalau kebaikan disebut dengan masun, menyentuh, kecil. Sedangkan keburukan disebut dengan kata tusib, satu akar kata dengan musibah. Kata para ulama, orang Yahudi itu amat sangat senang jika keburukan besar menimpa orang beriman. Kalau keburukan kecil yang menimpa itu nggak senang mereka, biasa aja. Bapak Ibu. Makanya Allah menggambarkan dengan kata musibah di sini. Wa in tusibakum, jika kalian ditimpa sayyi'atun, keburukan, maksudnya keburukan yang besar menimpa kalian, kekalahan dalam perang seperti perang Uhud. Ada 70 sahabat yang mati syahid. Jemaah rahimakumullah. Kemudian ada 300 orang yang membelot, Bapak Ibu, ya. Itu membuat mereka yafrah. Farah ini senang. Senang dalam pengertian gembira, menyombongkan diri, jemaah rahimakumullah. Ya, merasa lebih baik daripada orang lain. Bapak Ibu. Jadi senang yang membuat dia merasa lebih baik daripada orang lain, karena orang yang dia anggap sebagai saingannya jatuh, jemaah rahimakumullah. Itu namanya farah, Bapak Ibu. Ya, subhanallah. Kemudian jemaah rahimakumullah, ayat ini kata Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, yaitu berkenaan dengan perang Badar dan juga perang Uhud. Ya, ketika orang beriman mendapatkan kemenangan dalam perang Badar, maka orang-orang Yahudi merasa berat hati. Bahkan ada di antara mereka yang berkata, Muhammad, janganlah engkau senang dengan kemenanganmu itu, karena kamu berperang dengan orang yang tidak mengerti strategi perang. Seandainya kamu berperang dengan kami, kata orang Yahudi, kamu akan tahu bagaimana kami hebat dalam peperangan. Tapi ketika mereka diperangi, lari, Bapak Ibu. Ya. Orang Yahudi kan begitu, jemaah rahimakumullah. Ya, berani di mulut saja, tetapi ketika berperang mereka lari. Buktinya apa? Perang Bani Nadir, jemaah rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW mengusir Yahudi Bani Nadir, tidak ada satu pun di antara mereka yang berani melawan, jemaah rahimakumullah. Mereka keluar dari kampung halaman mereka, Bapak Ibu, ya. Dan mereka tidak boleh membawa harta, kata Rasulullah, kecuali yang bisa dibawa oleh satu ekor unta untuk satu keluarga, jemaah rahimakumullah. Makanya orang Yahudi itu senang, orang Yahudi itu merasa susah, mereka merasa merasa berat ketika orang beriman mendapatkan kemenangan. Kemudian untuk ayat wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha, bila kalian ditimpa oleh keburukan,
maka mereka senang, bahagia. Kata Imam Asy-Syaukani, ini berkaitan dengan peristiwa musibah yang menimpa kaum muslimin dalam perang Uhud, di mana kaum muslimin saat itu mendapatkan kekalahan, Bapak Ibu. Ada 70 sahabat yang mati syahid. Dan yang menyedihkan lagi, paman Nabi yang dijuluki sebagai Asadullah, singa Allah SWT, itu wafat pada perang Uhud, dibunuh oleh seorang budak namanya Wahsy, jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi Nabi pulang ke Madinah dalam keadaan berkabung, Bapak Ibu. Madinah waktu itu berkabung, tapi mereka orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi itu senang, jamaah rahimakumullah, atas kekalahan kaum muslimin. Nah, itulah yang dimaksud oleh ayat wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Baik. Kemudian Allah menyebutkan juga di surah An-Nisa ayat 72 sampai 73. An-Nisa 72-73. Allah mengatakan wa inna minkum laman layubatti'an. Di antara kalian ada yang lambat sekali kalau disuruh perang, bahkan tidak mau ikut perang, yaitu orang muslim, orang munafik yang mengaku Islam. Bapak Ibu. Fa in asabatkum musibah qala qad an'amallahu alayya idlam akum ma'ahum syahida. Apabila kalian ditimpa musibah dalam peperangan, maksudnya kalah, mereka akan berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku dengan tidak ikut perang bersama mereka. Ini orang munafik, Bapak Ibu. Wala in asabakum fadlun minallah. Apabila kalian mendapatkan karunia dari Allah, yaitu menang dalam peperangan, mereka akan berkata, ya laitani kuntu ma'ahum. Aduhai seandainya aku bersama mereka ikut perang, fa'afuza fauzan azima. Aku akan mendapatkan keberuntungan yang besar, yaitu berupa harta rampasan perang. Ini ucapan orang munafik, jamaah rahimakumullah. Kalau kalah tidak dianggap kawan, tapi kalau menang dianggap kawan, jamaah rahimakumullah. Kalau sukses dianggap keluarga, kalau enggak sukses tidak dianggap keluarga. Itu sifat orang munafik di zaman Nabi SAW, Bapak Ibu. Baik. Nah, di sini ada pelajaran, Pak, bahwa musuh itu adalah salah satu cirinya apabila kita mendapatkan kebaikan, dia susah, dan apabila kita mendapatkan keburukan, dia senang. Itu musuh, siapapun dia, Bapak Ibu, ya kan? Walaupun dia keluarga, jemaah rahimakumullah. Kalau kita dapat kesuksesan, dia susah. Kemudian kalau kita dapat keburukan, dia senang, ya, berarti dia sesungguhnya adalah musuh, Bapak Ibu. Musuh. Karena hakikat musuh demikian, setan. Kenapa setan itu dikatakan musuh? Kenapa setan itu dikatakan musuh? Karena dia tidak suka kalau kita berada dalam kebaikan, dan dia senang kalau kita berada dalam keburukan. Itu musuh, jamaah rahimakumullah. Misalnya kita punya pasangan kita ini senang kalau kita melakukan keburukan dan tidak senang kalau kita melakukan kebaikan, berarti dia saat itu sebagai musuh. Makanya Allah mengatakan dalam surah At-Taghabun bahwa terkadang anak dan istri itu sebagai musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum, kata Allah. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara pasangan kalian dan anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh bagi kalian, kata Allah. Jadi bisa saja anak kita menjadi musuh. Kapan? Ketika dia tidak senang kalau kita melakukan kebaikan. Bisa saja istri kita menjadi musuh. Kapan? Ketika kita tidak senang. Ketika dia tidak senang, Bapak Ibu. Kalau kita ngasih orang tua kita, kalau kita perhatian kepada orang tua kita, dia tidak senang. Berarti saat itu dia sedang menjadi musuh. Jamaah rahimakumullah. Makanya Allah mengatakan fahdharuhum. Hati-hatilah terhadap mereka. Baik. Kemudian Allah memberitahu cara menghadapi perilaku orang yang seperti ini. Jadi perilaku orang yang tidak senang kalau kita sukses,
dan senang kalau kita gagal. Allah kasih tahu cara menghadapinya. Jemaah rahimakumullah. Di ayat berikutnya ini. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Apabila kalian sabar wa tattaqu dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Niscaya tipu daya mereka itu tidak akan membahayakan kalian syai'an sedikit pun. Jemaah rahimakumullah. Orang kan kalau tidak senang atas kesuksesan orang lain, pasti dia akan melakukan apa? Tipu daya, Bapak Ibu. Dia akan menyusun sebuah rencana yang tidak baik. Jemaah rahimakumullah. Nah, kata Allah, untuk menghadapi orang seperti itu, dua yang harus kamu lakukan. Apa? Sabar dan bertakwa. Sabar, takwa. Ini kunci kita bisa melawan orang yang dengki kepada kita. Kalau kita lawan dengan dengki juga, Bapak Ibu, nah itu tambah besar. Api ketemu api, kebakaran. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, lawanlah orang yang dengki terhadap kita dengan apa? Sabar. Jadi kalau ada orang ngomongin kesuksesan kita itu, dia omongin, itu sukses itu karena begini-begini, dituduh enggak jemaah rahimakumullah, sabar. Kemudian yang kedua apa? Bertakwa, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sabar itu apa? Ya sabar. Kita ini kalau ditanya makna dari satu istilah itu, ya jawabannya sama dengan istilah itu gitu. Kayak apa itu bakhil? Kikir, ya kan? Padahal itu minda bahasa, Bapak Ibu, ya, minda bahasa. Baik. Jemaah rahimakumullah. Kayak tarawih gitu. Apa itu tarawih? Kan sholat. Sholat tarawih apa itu? Sholat tarawih berarti apa artinya? Sholat ya tarawih. Nah, tarawih itu artinya santai, istirahat. Karena sholat itu setelah 2 rakaat istirahat dulu. Sebab dulu para sahabat sholatnya panjang. Kalau sekarang kan istirahat terus, Pak. Istirahat terus, sholat pun saya istirahat. Karena apa? Cepat. Jemaah rahimakumullah. Nah, baik. Sabar itu kata ulama adalah habsun nafsi amma tunaza'u ilaihi. Menahan diri atas apa yang menimpa. Menahan diri atas apa yang menimpa. Jemaah rahimakumullah. Jadi orang sabar itu orang yang tahan banting, Bapak Ibu. Tahan rintangan, kemudian langgeng, apapun yang terjadi dia tetap bertahan di atas kebenaran. Itu namanya sabar. Jemaah rahimakumullah. Tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah, ya kan? Kemudian dia juga tidak pernah mengeluh. Itu orang sabar, Bapak Ibu, ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan sabar itu ada 3, sabrun alal ta'ah, sabrun alal maksiyah, sabrun alal musibah. Sabar atas ketaatan. Kita bisa ngaji duduk di sini, Pak, ini karena kita sabar ngelewati cuaca yang kayak begini ini. Itu kalau nggak sabar nggak bisa, Bapak Ibu, nggak datang. Sabar, jemaah. Duduk di majelis ini juga butuh kesabaran. Karena duduk mendengarkan itu tidak mudah. Kalau duduk sambil berbicara itu nggak kerasa waktunya. Jadi sekarang ini yang tidak terasa waktunya saya, Bapak Ibu. Tahu-tahu sudah isya kan. Tapi bagi panjenengan waktu ini kerasa banget. Kapan isya ini kok nggak isya kan begitu. Ya rahimakumullah. Ya kan? Karena panjenengan fasib, sedangkan saya aktif. Jadi nggak kerasa waktunya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi ketaatan butuh kesabaran. Kemaksiatan, meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran. Jemaah rahimakumullah. Ya. Karena ada orang melakukan kemaksiatan itu sebab tidak sabar. Dia melakukan riba karena apa? Tak sabar pengen segera punya rumah. Tak sabar pengen segera punya
mobil, nggak sabar pengen segera punya usaha, jemaah rahimakumullah. Jadi harus sabar. Kemudian yang ketiga, sabar atas musibah, jemaah rahimakumullah. Nah, baik. Jadi cara menghadapi orang yang dengki itu kata Allah pertama, kamu harus sabar. Kamu harus tahan. Tahan dengan omongan mereka itu. Jangan sampai kamu terpengaruh, terpancing oleh omongan mereka. Sabar, tahan banting, hadapi rintangan itu. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa tattaqu, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kalau kalian melakukan dua perkara ini, la yadurrukum kaiduhum syai'a, niscaya tipu daya mereka itu tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Kenapa? Karena Allah akan menolong kamu dengan kesabaran dan ketakwaan kamu itu. Bukankah Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Kemudian innallaha ma'al ladzina taqaw, Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi Allah akan menolong sehingga tipu daya mereka itu tidak akan membahayakan kamu, kata Allah, syai'an, sedikit pun. Subhanallah Bapak Ibu. Kaidun itu maknanya adalah tipu daya yang sangat tersembunyi sehingga lawannya sampai tidak sadar bahwa dia sedang masuk dalam suatu perangkap. Orang Yahudi itu melakukan tipu daya yang sangat halus, bagaimana mereka bisa menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Apa tipu daya mereka? Yang pertama, contohnya, tipu dayanya banyak. Namanya tipu daya itu kan pasti banyak, cuman ada yang kelihatan, ada yang terungkap, ada yang tidak. Contoh yang diungkap oleh para ulama adalah pembelotan. Waktu perang Uhud, Bapak Ibu, ya, beberapa orang Yahudi itu ikut juga dalam perang Uhud, jamaah rahimakumullah, ya kan? Terutama orang Yahudi yang mengaku Muslim, padahal sebenarnya mereka kafir. Ikut, tapi di tengah jalan mereka membelot. Ada 300 orang yang membelot di perang Uhud, Bapak Ibu. Padahal awal berangkat itu 1000 orang. Di tengah jalan membelot 300 orang, sisa 700. Alasannya apa? Karena Nabi Muhammad, kata mereka, tidak mengikuti pendapat mereka. Mereka punya pendapat bahwa menunggu musuh di dalam kota Madinah. Tapi sahabat Nabi yang lain lebih setuju menunggu musuh di luar kota Madinah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, karena alasan itu mereka membelot. Padahal kata ulama, sebenarnya itu bukan alasan mereka. Kalau alasan mereka begitu, harusnya kan tidak ikut dari awal. Kata ulama, itu memang sengaja dibuat oleh mereka untuk membuat mental orang muslim itu down. Karena ada 300 orang yang membelot. Bayangkan kalau jenengan sebagai pasukan muslim, awal berangkat 1000, kemudian di tengah jalan ada 300 yang keluar, apa tidak membuat mental panjenengan rusak? Pasti rusak Bapak Ibu, sedikit banyak pasti rusak. Tapi kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian sabar dan tetap bertakwa, tipu daya mereka itu nggak akan membahayakan kalian sedikit pun. Nah, kemudian tipu daya mereka yang kedua, rencana pembunuhan. Orang Yahudi itu punya rencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Jemaah rahimakumullah. Karena dihalangi dakwahnya tidak bisa. Satu-satunya cara, kata mereka, membunuh Muhammad. Ketika Nabi datang kepada Yahudi Bani Nadir untuk meminta diat, ya, diat itu tebusan karena ada yang terbunuh tapi tidak diketahui siapa pelakunya, jemaah rahimakumullah. Maka ditanggung oleh orang muslim dan juga ditanggung oleh orang Yahudi yang tinggal di negara Islam. Ketika Nabi sampai ke sana, Bapak Ibu, ternyata mereka punya rencana untuk menjatuhkan batu besar dari atas dinding kepada Nabi. Tapi diberitahu oleh malaikat Jibril, akhirnya Nabi meninggalkan kampung Yahudi Bani Nadir tanpa bicara satu kata pun. Setelah Nabi sampai ke rumahnya, baru Nabi memberitahu para sahabatnya. Atas dasar itulah kemudian Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk mengusir Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah. Jadi kata Allah, jika kamu sabar dan bertakwa,
maka tipu daya mereka itu tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Kenapa banyak orang beriman, orang muslim sekarang yang masuk dalam perangkap orang-orang kafir? Sebenarnya itu tipu daya orang kafir, tapi orang beriman tidak menyadari. Jemaah rahimakumullah. Kenapa? Karena dua ini tidak dilakukan oleh orang beriman. Sabar. Yang kedua apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha bima ya'maluna muhita. Sesungguhnya Allah meliputi apa yang mereka lakukan. Jangan kira Allah itu membiarkan mereka. Tidak, Allah itu tahu. Allah meliputi. Muhit itu satu akar kata dengan haitun. Haitun apa artinya? Dinding, Pak. Dinding. Orang kalau berada dalam satu ruangan dikelilingi dinding, Bapak Ibu, maka kemanapun dia pergi, dia akan ketemu dengan dinding. Jemaah, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Dinding, jemaah. Jadi artinya apa? Allah menggunakan kata muhit bermakna bahwa Allah mengepung mereka. Enggak bisa lari mereka dari Allah. Ya. Mereka tidak akan bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka bisa lari dari manusia, tapi mereka tidak bisa lari dari Allah. Ketika perang Uhud, saat perjalanan mereka membelot, mereka bisa lari dari Nabi Muhammad, dari kaum muslimin, tapi mereka tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Kemudian ayat 121 ini sebenarnya tidak lagi satu pembahasan dengan ayat sebelumnya. Ayat 121 ini tentang perang Uhud, Bapak Ibu. Tapi masih ada kaitan. Masih ada kaitan, jemaah rahimakumullah. Ya. Wa idh ghadawta min ahlika, wa idh ghadawta, jika dan ingatlah ketika engkau berangkat di waktu pagi. Ketika Nabi SAW berangkat perang Uhud, Bapak Ibu, beliau berangkatnya pagi. Berangkatnya pagi, jemaah rahimakumullah. Min ahlika, meninggalkan keluargamu. Kata ulama, yang dimaksud keluarga dalam ayat ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena Nabi lebih banyak tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tubawwi'ul mu'minin, engkau menyiapkan al-mu'minin, orang-orang beriman, maqa'id, posisi, lil qital, dalam peperangan. Jadi Nabi sendiri yang ngatur apa? Posisi pasukan muslim dalam perang Uhud. Jemaah rahimakumullah. Jangan tahu nggak, strategi perang Uhud itu sangat cerdas, Bapak Ibu. Tapi sahabat tidak mengikuti instruksi Nabi, maka mengalami kekalahan. Jadi Nabi itu membagi pasukan menjadi 3. Depan, kanan, kiri, Bapak Ibu. Ya, depan, kanan, kiri. Kemudian satu lagi belakang. Di Bukit Uhud ada 50 orang. Ya, pasukan pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair rahimahullah. Nah, ini pasukan inti. Kata Nabi, kalau musuh menyerang, segera hujani mereka dengan panah. Karena jumlah musuh banyak. Berapa jumlahnya? 3.000, Pak. 3.000. Sedangkan jumlah muslim berapa? Berapa tadi? 700. Karena 1.000 kan 300 membelot. Bayangkan 700 lawan 3.000. Jadi kalau perang 700 lawan 3.000 gimana? Bisa tidur enggak? Enggak bisa. Ya, subhanallah. Tapi strategi Nabi itu hebat. Kata Nabi, ketika mereka menyerang kita, segera hujani mereka dengan panah. Akhirnya ketika orang kafir menyerang, dihujani panah oleh Abdullah bin Jubair dan kawan-kawannya. Mereka terpaksa mundur, Bapak Ibu. Nggak bisa maju, karena maju kena panah. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Kemudian Nabi juga berpesan kepada pasukan pemanah, janganlah kalian turun apapun yang terjadi, meskipun kami disambar oleh petir atau dimakan oleh burung. Kata Nabi, janganlah kalian turun. Maksudnya meskipun kami kalah, janganlah kalian turun kecuali ada utusan yang datang kepada kalian menyuruh kalian turun, baru kalian turun. Jemaah rahimakumullah. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika musuh mundur, ya kan, mereka melihat harta rampasan perang tergeletak banyak sekali. Bayangkan, Pak, 3.000 pasukan mereka itu kan, pasti rampasannya banyak, Bapak Ibu.
unta yang ditinggalkan mereka banyak, baju perang, peralatan yang lain pasti banyak. Yang di atas itu tergiur. Akhirnya turun mereka sisa 10 orang. Nah, yang 10 orang itulah masih bertahan. Kemudian Khalid bin Walid waktu itu yang masih kafir menjadi pimpinan perang Uhud dari kalangan orang kafir. Melihat pos pemanah sudah ditinggalkan, mereka putar balik di Marhumullah. Kemudian membunuh Abdullah bin Jubair dan 10 kawannya, dan akhirnya pos pemanah itu dikuasai oleh mereka. Keadaan terbalik. Jemaah rahimakumullah. Jadi strategi Nabi itu sangat cerdas dalam perang Uhud. Makanya Allah mengatakan tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Engkau mengatur, menyiapkan posisi orang beriman dalam peperangan itu. Nah, kemudian dalam ayat ini Allah menyebut al-mu'minin, orang yang betul-betul beriman. Kata Allah, 700 orang itulah orang yang betul-betul beriman. Adapun yang 300 orang yang membelot itu pasti bukan orang beriman. Itu orang munafik yang mengaku beriman. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu taala alam bissawab. Ayat ini masih ada sambungannya dengan ayat 122. Pembahasan tentang perang Uhud. Jemaah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjut setelah Syawal, insyaallah. Semoga Allah SWT memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari dalam 1 tahun ini diberkahi oleh Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.